punya referensi, kita punya musisi yang legendaris banyak. Robert Plant, Iggy Pop. Nonton lah, kita tonton lihat ada gitu ya. Kakak Sleng, ada Eka The Brandals, banyak yang keos-keos mainnya kan. Heroin, ada Jet The Flowers, itu referensiku ke situ. Iya. Jadi Bang Doyo apa sama Bang Dot apa kabar ini? Ganti. Gue mau ganti jadi host ya. Gue punya album, lu apa gitu. What's up cuy, balik lagi bareng gua di Doyo Postboot yang ke episode keberapa sih sekarang? Pokoknya udah ke 9 juta sekian lah gitu nah. Iya kan? Jadi kali ini bareng teman-teman jadi dari musisi lokal juga cuy. Pastinya bareng gua Doyo, nggak lupa-lupanya, dan partner gua seperti biasa. Halo, Daud teh. Ya. Balik lagi udah lama enggak nih. Jadi balik lagi kita ngobrol sore ini bareng musisi-musisi lokal dari talent lokal. Iya. Dan juga satunya The Gross ya. The Gross. Tapi sekarang kita Bahas yang solo-solo. yang solo-solo aja kali ya. Tapi sebelum itu kenalin dulu dong, Bud. Apa tuh? Oh, talent ya. Oke. Iya, namanya siapa Jadi gitu. yang guest star pertama kita ada Ferly dari talent lokal. Tangan dong. Buat Ferly. Halo. Terus yang kedua ada Alf Coben. Al? Coben. Iya susah. Susah karena aku manggilnya Alep. Dia agak Jamaika saja. Bener. Ada Al Coben. Ada Coca-Cola. Ada Coca-Cola dikit. Oke, tepuk tangan teman-teman buat Al Coben. Oke. Nah, jadi hari ini yuk kita bakal ngebahas masalah musik kayaknya. Iya. Dari mulai mereka kapan bermusik sampai sekarang aktivitas musiknya kayak gimana, genrenya dan lain hal. Pokoknya bakal kita ulik semua deh. Bener. Tapi sebelumnya apa kabar lu semua nih? Sehat ya? Alhamdulillah, kemarin sempet Corona. Omikron. tapi penyintas. Penyintas. Tapi alhamdulillah. Padahal lu ini ya sering sanitizer dari dalam tubuh kan? Dari dalam tubuh. Tapi masih kena Tapi Omikron. masih kena. Bukan Omikron. Cuaca. Corona yang lama. Merek lama. Kan produk baru, jangan sampai. Karena udah kena sekali, mudah-mudahan nggak kena lagi ya kan. Katanya. Gara-gara lu nggak gudang garam sih. Iya. Makanya lu kena. Gila. Terus aja terus. Mumpung ada orangnya kan di sini kan, siapa tahu. Bener. Kan ini gini Bang Doyo, enak kalau ada bendera gudang garam. Betul. Surya. Pokoknya juga seragam ya. Beda-beda gitu. Bener. Ferly ketawa kenapa coba? Biar denger Biar denger ya. Biar denger. Tapi sekarang Lid, sama Ferly sibuk apa nih sekarang? Hari-harinya? Kalau sekarang hari-harinya masih menjadi pekerja seni. Pekerja seni ya? Pekerja seni mengais rezeki. Suap nasi dengan suara. Oke. Morning person nggak tapi? Lumayan ya? Ada hari-harinya. Ada hari-harinya. Hmm. Tapi kebanyakan nggak? Kebanyakan enggak. Jam 12 yang ke atas gitu ya? Soalnya jarang jam pagi. Kalau Ferly gimana, Fer? Alhamdulillah baik. Baik ya, terus aktivitasnya stabil ya. Bentar lagi nggak stabil nih. Alhamdulillah, aduh janganlah. Stabil. Call dulu teman-teman. Coffee Bean. Bisa order di dalam. Di Sense Coffee. Oh iya, sebelumnya kita lupa. Itu ucapin thank you Bener, juga. thank you Fer. Sebelumnya kita ngucapin thank you juga buat ini ya, Sense Coffee yang udah nyediain kita tempat untuk podcast hari ini cuy. Pastinya kan. Bener. Dan juga ada Ryoto sebagai sponsor kita juga. Dan satunya ada Satsut sebagai ya perlengkapan kita lah. Tim Pokoknya thank you banget buat teman-teman yang sudah support hari ini. Jaya. Kecil, ngomongnya kecil, tapi ngelitik coy. Itu dalam ya makanya itu. Tapi terus
dari Verly tadi, terus aktivitasnya sehari-hari ngapain, Pak? Sama kayak Alif kurang lebih. Job, Ngejob, reguleran, gitu ya. balik, pulang, Ridho, balik. Coli. Itu Oh pasti. iya, oke. Itu personal. Oke, kelewat batas nih. Yes. Hanya antara aku dan dia. Antara kau dan dia, iya. Tapi kalau sekarang nih gara-gara corona nih, pandemi gini ngefek ke ini nggak sih ke job-job kalian gitu? Alhamdulillah akhir-akhir ini nggak terlalu ngefek. Kalau yang awal-awal kemarin 2020. pas awal-awal dia lahir kan 2020. si corona lahir kan. Sekarang sudah keluar mamanya kan Mamikron. Mamikron. Ya kalau sekarang nggak ngimpact sih. Nggak terlalu. Maksudnya jangan sampai lah, tapi jangan Palembang sampai jangan lah. sampai level selanjutnya ya. Jangan sampai PPKM ekstra pedes jangan. Ini level 2. Ini kan udah level 2 nih. Level ekstra pedas Level sudah. pedas sudah sulit. Boset galau-galau. Ya, buat Pak D lu. Kalau Perli gimana? Ngefek nggak? Alhamdulillah sama, nggak terlalu ngefek, masih stabil, job aman. Oke. Jangan naik level lah. Jangan naik level itu aja pesan-pesan. Terus jangan naik level. Jadi buat temen-temen cuci tangan lah. Cuci tangan. Pakai Bawa masker, jangan masker lupa. dong. Bawa masker. 3M. 3M apa tuh, Pak? Mematuhi pemerintah. Mematuhi pemerintah. Terima kasih Alif. Kasih Alif. Iya. Tapi gue penasaran cuy. Apa tuh? Kapan sih lu mulai kenal dunia musik sampai lu bisa pengen di genre lu yang sekarang gitu? Aha. Kapan sih? Sejak kapan gitu? Iya. Awal-awal. Historikal ya. Ya historikalnya. Seneng Alif. banget. Gua seneng banget. Iya. Iya, sejarah. Sejarah. Jadi BPS kali ya. Iya. jadi intro awal kenal musik dari kantor bokap. Oh, dari Itu kantor bokap. Bokap kerja di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang di bagian database apotek, database obat. Oke. Merlopam, Lorazepam. Oke. Ya, Iya, aku iya. potong sedikit. Iya, apa tuh? Dari rumah sakit, hubungannya, korelasinya Nah, apa? Itu Itu buat jadi tanya-tanya itu kan? yang tadi tuh apa dalam apalagi tuh Lorazepam, Merlopam, Lorazepam. Clobazam. Dia hafal anak Hafal. kimia. Tadi IPS. Timpa. bisa ya. Ini balance. Ya, Tahu oke. semua. Lanjut ceritanya gimana tuh? Jadi bokap sama teman-teman dia tuh satu ruangan kantor sekitaran orang 5. Aha. Jadi suka ganti-gantian nih request lagu. Si pemutar lagu hanya ada di satu komputer, itu komputernya teman bokap. Oke. Jadi lagu ini dong. Jadi aku yang pulang sekolah waktu itu aku SD di daerah Pelaju kan. Pulang langsung ke rumah sakit ketemu bokap. Jadi dengerin lagu terus. Dengerin lagu. Akhirnya klubnya waktu dengerin Guns N' Roses Sweet Child O' Mine. Wih. Wow, ini lagu Gitar Hero nih. Iya. Wah, ini lagu Gitar Hero nih. Oh, Terus? ternyata ini band aslinya ada. Singkat cerita, setelah dari kantor bokap karena gua dulu tinggalnya di rumah nenek. Jadi di rumah nenek kan ada om kan. Om sering puterin Guns N' Roses tuh kebetulan. Oh. Diputerin yang ini ada kaset live-nya. Ini ada video. Oh, klip. diajarin. Dicekokin. Dicekokin. Tambah lagi nyokap juga support kan. Nyokap juga punya lagu favorit di Guns N' Roses tuh November Rain karena dia lahir di bulan November. Iya. Itu sih trigger awalnya kenapa mau main musik, pengen jadi Slash. Tapi sekarang lu vokal malah kan? Gitar juga. Gitar Di- juga. Di talent lokal tuh gitar, kalau di The Gross vokal. Iya. Multi talented ya. Palu gak ada, apa lu mau gua ada. Iya, apa yang mau gua ada ya. COD? Bisa. Itu oren. Salah ya? Itu oren. Itu aren ya. Terus kalau Ferry Hmm. gimana? Waduh, kalau itu aku kurang sih, kurang inget. Masalahnya kurang inget. Banyak yang lupa lah ya. Aha. Jadi kurang lebih pengennya bermusik itu dulu lihat kakak sih, karena kakak waktu itu ngeband kan, Oh, salah dia satu main ngeband. Pertama kali yang lagu yang aku denger jadi pengen ngeband itu lagunya Killing Me Inside itu, The Torment. Iya, oh, bukan. Torment The itu. Torment. For the last Tapi kenyataannya tidak sejalan. Tidak sejalan. Iya. Bukan kesana. Iya, Beda-beda jadinya. pengennya ke sana tapi jadinya cengeng.
Itu Bukan cengeng. Kalimatnya bukan cengeng. bukan Melankolis. Melankolis. Sedikit agak santai lagunya kan. Ada sastrawan dong. Iya, benar ada sastrawan. Memilih bahasa juga harus tepat ya. Iya, itu. berarti Maaf lah kalau si siapa Alif tadi dia lagunya awalnya rock ya, itu ya genrenya ya. Kalau ini awal rock juga kan itu ya, pop rock ya. pos Kalau Killing hardcore. Inside Bingung ah. Bingung apa? Bingung Tapi enak apa hentakan mereka itu. iya, Hentakan ya. hentakan itu. Asik. Itu energi ya. Yang kena tuh itu. Memang ya. sebenarnya Perli jiwanya metal sebenarnya. Dia kan dengernya kalau di rumah Lamb of God, gitu lah. Tapi nggak bisa. Nggak ada partner. Oh, nggak ada partner. Dia maunya jadi vokalis soalnya. Di tongkrongan reggae. Tongkrongan reggae. Aduh. Bingung circle-nya yang mana. Tapi kan, yuk tadi Alif kan emang disupport nih dari keluarga, dari nyokap, dari bokapnya, dari omnya dan ya semua keluarga besarnya lah support kalau ini jadi bidang penghasilannya dia. Nah gimana kalau Ferry? Iya. Disupport juga nggak sih? Alhamdulillah waktu itu 2019 kalau nggak salah bulan Maret itu kan pernah dapat panggung pertama. Waktu itu datang sih satu keluarga sampai iya. disupport. Buat nonton ya? Disupport. Berarti orang tua support juga ya? Support Iya, sekali. Ya, itu. Lah kita yuk. Itu. Kucing-kucingan. Ya mau kuliah di mana? IKJ. Mau jadi apa lu anjing? Enak kuliah aja di negeri. Jadi dokter aja. Si otak mampu. Dikaji. Itu nyokap beda lagi tuh, Bang. Kalau nyokap kemarin bilang, kan gua mau dikaji kemarin. Udahlah IKJ aja. Nyokap bilang ini karena nyokap juga orang seni. Dia bilang, lu kalau dikaji harus bener-bener gila lu. Kalau lu biasa-biasa aja, lu kalah sama yang lain. Harus benar-benar. Lu berani nggak explore diri lu sampai sejauh itu? Nyokap sudah ngomong sejauh itu waktu tamat SMA akhirnya. Challenge-nya itu pada saat itu. Oke. Ya Umi kan panggilnya Umi. Umi nggak apa-apa Kak, keluar duit nggak apa-apa. Asal mampu nggak merantau tinggal sendirian di sana dengan kehidupan kesenian yang bener. Tanda seperti kutip itu kan. kan. Oke. Terus pada saat itu jawaban lu apa? Nggak sanggup. Biasa. Karena suka homesick masih. Oke. Homesick hiburan. Iya. Walaupun aku jarang pulang tapi kadang-kadang pulang. Ya, rindu rumah lah, Walaupun ya. cuma naruhin baju kotor aja. Nggak terlalu sampai lama ngaji di Biki rumah. juga sama Umi ya, Bi gitu Sama kan. dia. Nah, Itulah. Ferry senyum-senyum aja cuy. Tapi kalau sekarang genre yang dimainin Ferli apa nih? Untuk sekarang akustik. Akustik ya? Akustik. Untuk sekarang akustik. Alif juga akustik dan sering dibantu Alif juga sih. Oh, kalau dia bantu juga kalau pas kalau lagi job, ya. kalau lagi tampil atas nama Ferli Juliano kayak perform, sering dibantu Alif juga gitu. Mainnya. Kalau Alif, Aku pun begitu. akustik juga. Kalau lagi bawain Alf Coben itu akustik. Akustik. Bantu Ferli juga. Jangan lupa harmonikanya. Kayak gitu. Alif itu harmonika. Iya. Tapi kalau genre sih apa aja yang asik sejauh ini yang asik reggae blues lah. Reggae blues. Blues. Blues ya. Yang asik. Alif kasih rip dong. Dari E. Langsung. Alif masih dari Nyamber. Alif masih dari E. Dari E. Dari E dia. E mayor 7. MR7. Kenapa? Karena blues. Oh, karena blues. Karena blues. Bluesnya di situ ya. Basic. Itu basic. Telinga Alif langsung ke sana telinga Alif. Baru sih, baru akhir-akhir inilah. Baru akhir Berarti ini. kalau ngejob mainnya akustik atau cover lagu semua lagu? masih cover. Masih cover. Tapi iseng-iseng suka nyelipin karya sendiri sih. Ferli kan punya lagu, aku pun begitu punya lagu kan. Oh iya. Kalau lagu nih, kalau Ferli kan gua taunya sudah ada album nih kan. Alhamdulillah. Berapa single di situ? Di Berapa album sudah ada 9, bisa cek di cek Langsung di aja. digital platform. Apa itu namanya? Judul album Keluh Asa. Kalian bisa cek ketik Ferli Juliano itu aja sih. Di YouTube maupun di ini ya Spotify Di gitu-gitu ya. Spotify, Ada semua YouTube, ya? Joox, yang lain-lain. Silakan. Oke, apa namanya? Keluh Asa ya? Keluh Asa. Keluh Asa. Oke. Kalau Koben? Kalau Coben gimana? Terhambat. Oh, udah di-record apa belum? Karena pandemi, Kak. Karena pandemi. Berarti ada hambatan dong yang tadi. Enggak. Cukup terhambat juga ya. Karena berarti dia. hambatannya sih bukan di pandemi sih. Hambatannya karena Waktu. recording kan butuh orang lain masih. Iya. Masih butuh orang Iya. lain. Banyak faktor, Kalau ya. Ferli kemarin termasuk achievement lah bagi dia bisa recording Sendiri. sendiri di kamar kan. Oh iya.
karena aku orangnya jarum super, jarang di rumah suka pergi. Sorry, di gudang garam. Kalau gudang garam gimana ngikannya? Boleh lah kali. Oren nih. Iya, jadi aku suka melalang buana. Jadi sejauh ini kalau ada materi langsung record di HP aja sih. Nanti kalau ada waktu teman-teman mau support, mau bantu, yuk direkam baru. Direkam ada sekitar 5 single. Lebih. 5 single ya? 5 single yang udah ke-record, bener-bener record, Fer. Yang bener-bener take. 5 single udah mini album udah bisa kan harusnya? Bisa, mini album ya harus. Tapi belum berani rilis. Sisanya masih di HP, Liv. Sisanya masih di HP. Masih banyak ya? Masih banyak. Malah banyak majakan karya Alif. Banyak karya Alif. Alif itu Rendah terus. bukan gitu, Liv. Bukan gitu. Soalnya kan Alif ini sering ini, Kak. Kalau dia lagi duduk sering menangkap momen. Sering menangkap momen terus dia bikin kayak notasi-notasi gitu. Terus ya gue cuman bantu kayak ini pindah ke sini, Lip. Ini pindah ke sini. Biar biar lebih enak. Sering gitu. Kadang Alif sering bikin sendiri juga. Alif sering menangkap momen. Ketemu ini momen langsung bikin gitu ya. Spontan. Berarti iya. Ayo salun. Ayolah minum dulu lah ya. mana ya tadi ya? Haus kan? Habis ya? Masih ya? Tapi ini kan emang saling bantu kan ya. Ferli, Alif, Ferli gitu kan. Nah sejauh ini tuh dari awal ketemunya tuh kapan? 2020 ya. Enggak, 2020. 2019 sebelum Bingen Fest malah. Iya. Kan Segara. Sebelum Bingen jadi Pokoknya Segara, kita disatukan oleh Segara Cafe. Segara Cafe tangan dengan Segara Cafe. Tangan Segara. Karena waktu luar itu biasa. kita aku reguleran di sana, Ferli pun reguleran di Segara Cafe, tapi dengan hari yang berbeda kita masing-masing solo. Dan singkat cerita, si owner bilang, nelpon, Liv kayaknya kamu cocok ya kalau tandemannya sama Ferli. Coba sekali, waktu itu Ragu. cuma kenal say hi doang, Hi. nggak pernah setongkrongan. Lip. Iya, Fer. Jadi jadi pas main, yuk tentuin hari apa yang kosong. Sudah hari udah klop, Ferli pun udah klop main main lagu apa main lagu apa kan, aduh si Ferli ke situ, akunya ke sini kan. Tapi lama kelamaan di Segara sekitar sebulan jalan, mulai dari WhatsApp kan mulai chattingan, yuk Fer lagu ini yuk, kayaknya kamu di Ferlinya masuk, di akunya masuk, yuk Fer lagu ini. mulai komunikasi. Jadi komunikasi. tuker list. Tuker list Tuker list. kan, mainnya gini. Mulai dari situ 2000 berapa? 2019-an ya? 19 akhir gitu, pertengahan akhir gitu. Udah mau deket-deket corona itu ya berarti. Itu badai itu. Badai. Yang itu bukan yang di Instagram kalian main berdua itu bukan? Itu Instagramnya Ferli. Sudah Sudah klop itu. Udah matching gitu gitu, udah perform. Udah sering ketemu. Udah sering gitu ya. Udah sering ketemu. Terus waktu itu pernah dapet tantangan juga dari Alif. Waktu itu Alif pernah kasih lirik. Alif pernah kasih lirik. Waktu itu baru pertama kali gabung di rumah Sick Boys, rumah Dimas waktu itu. Rumahnya si Dimas. Datenglah hari itu. Terus Alif bilang, ini aku ada lirik gitu. Ya aku datang. Pokoknya ini cocok Ferli yang bikin gitu. Coba. Itu nggak pede kan? Ya udah karena waktu itu nggak sadar ya kalau ya nggak sadar, jadi kalau nggak sadar mungkin ya lupa juga. Jadi dibikin jadi waktu itu jadi itu lagu Alif itu. Itu lu mikirnya ketika lu lagi tidur itu? Tidur ya. Dari Sick Boys. Lagi tidur tapi bisa bikin lagu ya. Karena aku nggak sadar. Penulis lirik yang sedikit cinta-cintaan dan sedikit merayu lah. Merayu. Dan aku langsung sadar aja kan kapasitas aku, kayaknya aku tuh bisa di sini nih. Bisa. Lebih kena. Rasanya lebih kena Ferli yang mainin. Oke. Jadi aku cuma ngisi lead sama backing vokal di lagu itu. Karena Ferli lebih berasa lah. Lebih berasa. Coba deh dengerin teman-teman lagunya kalau misalkan. Iya, kalau boleh tahu tuh judulnya apa tuh? Judulnya Rembulan. Pasti untuk cewek itu ya? Bisa disebutin ceweknya siapa? Sudahlah tahu. Lah tahu kalau.
Yang berjilbab itu bukan? Kemarin tak berjilbab ya. Kelakaran lamo. Kelakaran bapak komplek. Kemarin bukan yang ini. Iya. Kacamata itu terus kelakaran. Kasihan. Bapak-bapak jokes. Bapak jokes main gap. Berusaha ngejok. Nah, terus Fer, dari album lu yang apa sih tadi? Keluh Asa. Keluh Asa tadi. Apa nih? Ada ini nggak? Ada cerita menariknya nggak dari lu bikin proses bikin album itu? Waduh. Keluh Asa. Keluh Asa waktu itu sebenarnya waktu itu gua waktu itu bukan mau kasih nama Keluh Asa. Waktu itu mau kasih Keluh Kesah gitu. Keluh Kesah. Tapi ada teman, Kenapa dia berubah? ada satu teman Bobby Bikul, Bobby Marpaza, nama teman saya itu pintar juga sih dia. Dia bilang kurang cocok ini Keluh Kesah. Ganti jadi Keluh Asa. Karena asa itu adalah harapan gitu. Karena waktu itu gua waktu ya sering singgungan lah, sering mengeluh, sering disepelekan, dikecilkan. Jadi depresi ya Bapak? Tidak. Karena sering minum vitamin. Iya. Makanya sehat. Jadi pikiran sehat, badan sehat. Alhamdulillah. Jadi dia kasih lah. Karena asa itu ada harapan, keluhan itu ya kita mengeluh. Jadi di balik kita mengeluh itu kita pasti mengharapkan sesuatu. Iya, benar. Jadi kayak gini gitu ya. gitu. Jadi terwakilkanlah kaum tersepelekan tadi. Harapannya terwakilkan lah. Sebenarnya untuk saya sendiri sih. Pribadi. Ya. Tapi terima kasih lah untuk teman saya itu Bobby. Salah satu singlenya itu apa? Cahaya. Cahaya itu cewek itu, tapi sebenarnya yang mewakilkan sih ruang imajinasi sebenarnya. Makanya waktu itu gua taruh di track nomor 1 karena sebelum kalian denger album itu, ayolah masuk ke ruang imajinasi dulu. Ayolah masuk. Lagi tidur gitu kan. Masuk ke sini dulu gitu. Ada flow-nya. Biar ngerti gitu. 2, 3 sampai 9 gitu. Kurang lebih kayak gitu. Itu berurutan. Berurutan. Juga menyambung. Ada cinta, ada keluhan tadi, harapan tadi. Jadi itu ceritanya lagu itu ketika lu lagi pengen tidur gitu kan, memejamkan mata gitu kan. Lu berimajinasi langsung gitu. jadi kaya lah. Mejam, terus udah melek lagi jadi kaya dong. Harusnya gitu. Harusnya gitu Tapi itu kerasa ya. Tidak sejalan. Tidak sejalan. Iya. Disodomi realita. Waduh, Pak. Oke. Nah, itu kan dari Ferly. Dari Ferly udah nyeritain albumnya. Nah, cuma kalau untuk saat ini kan Alif belum rilis ya. Belum rilis, tapi sudah ada. Udah ada yang siap sebenarnya. Kalau Alif sudah siap. Nunggu momen sebenarnya. mungkin. Nah, kira-kira kapan lah? Plannya. Karena gini Bang Laut, karena sebenarnya agak sedikit rancu terhadap gangguan kebudayaan tadi kan. Oh ya, salah satunya itu tadi ya. Kurang. Konsep. Ya, jadi sebenarnya aku tuh fokusnya pecah karena ada Legros, ada lokal. Terlalu banyak proyek. Jadi aku korbankan dulu si Alkobin karena ini proyek solo bisa kapanpun. Iya. Sedangkan terlokal sama The Gross kan harus berkompromi dengan personil yang lain. Oh iya. Harus bangun komunikasi Jadi terus itu ya. Jadi ketika ada waktu, sebisa mungkin garapnya itu dulu. Oke. Alkobin belakangan aja. Oke. Karena itu personal ya. Tapi udah ada rencana nama untuk albumnya belum kira-kira? Sudah ada. Boleh dibocorin nggak? Boleh. Apa tuh? Ceritain dong. Ya, jadi albumnya itu aku judulnya awalnya sama kayak Ferly. Awalnya judulnya Belenggu Genre. Tapi aku tadi punya om kakaknya Umi. Balik lagi keluar. Iya. Namanya Evan Fajrullah. Dia adalah seorang Musisi juga. sastrawan, sastrawan. Dia bilang, kenapa kamu kasih judul album kamu Belenggu Genre? Terus aku bilang, karena aku terlalu pusing dengan orang-orang mengkotak-kotakkan genre. Bisa dilihat kan kalau lagu-lagu zaman sekarang kalau satu album semuanya sama genrenya. Iya, itu aku tuh pengennya yang aku fun aja. Kalau aku mau main reggae ya kan album-album punya siapa? Iya. Jadi Betul. terus Yang buat siapa? Lu mau si Om udah isi kan. Jangan belenggu genre lah. Kenapa? Aku bilang,
Karena kalau belenggu genre, secara tidak langsung kalimat itu membenarkan bahwa kamu yang terbelenggu oleh genre itu sendiri. Oh. Gitu loh. Ya, image-nya. Image-nya. Jadi dirubah sama si Om ganti free gen. Free pakai kurung kurawal tulisannya gen. Genre ya. Gen itu kan bisa banyak generation, bisa genre, bisa Benar, apapun. benar. Jadi Banyak lebih bisa luas dan disesuaikan. lebih bebas gitu. Oke. Jadi judulnya free gen. Free gen. Oke. Katakanlah free genre gitu genre ya. lah. Mau apa aja bisa masuk gitu di Iya. situ ya. Fashion. Mohon maaf ya Bapak Doyo. Kalau misalkan bahasa Inggrisnya jelek, jangan bilang virgin. Virgin ya. Kalau disingkat virgin itu. Iya. Ntar cinta terlarang. Iya. Disebutin lagi. Selalu tersimpan. Gue juga punya pertanyaan lagi yo. Ini kan mereka udah ceritain solonya mereka, terus kapan mereka udah ketemunya. Nah, talent lokal pertama kali itu bisa gabung sebagai menyuarakan talent lokal itulah, terus dapat panggung dan lain hal. Apakah sudah ada karya juga talent lokal itu kayak gimana? Halo teman-teman talent lokal. Kita akhirnya bisa numpang promosi di ya, talent lokal sebenarnya intro awalnya itu aku bikin sama Rian, vokalis talent lokal. Awalnya pengen jadi beatmaker. Iya, pengen jadi beatmaker jadi. Beatmaker nih. Karena waktu itu Rian si pacarnya Rian baru beli Mac. Oke. Baru beli laptop Apple. Apa yang kena gigit? Jadi kan sih ada GarageBand tuh. GarageBand kan secara pengaplikasian kan agak sedikit simpel. Iya, lebih enak. Iya, aku sama Rian briefing karena sering nginep di rumah dia. Aku juga tinggal di rumah Rian sebenarnya waktu itu cukup lama. Jadi akhirnya ngulik. Yuk, waktu itu ada nggak ya di YouTube, kalau nggak salah ada. Judulnya Mandi Nggak nih, judul lagu. Mandi enggak nih. Emang suka-suka lu aja bikin ini ya. Single pertama talent lokal tuh Mandi Nggak nih. Mandi enggak nih. Jadi aku sama Rian tuh buat beat. Waktu pemilihan judul sama Rian kan suka ngayal. Oh lagu ini nih enaknya. Tapi lagu ini buat kita bingung loh. Kenapa buat kita bingung? Mandi nggak ya? Mandi nggak ya? Lagu kayak nyemangatin ngedonin lagi nih. Iya, diibaratkan ya. Nah itu awalnya talent lokal, dan lalu kemudian seiring berjalannya waktu karena setongkrongan kan sama Ferry sama basis Bowie kan, akhirnya ketemu Bowie dulu. Bowie langsung udahlah talent lokal kita buat format band aja. Ngapain beatmaker? Lu berdua juga telinganya belum sampai, brandware-nya juga belum sampai. Akhirnya aku dan Rian pun menyadari bahwasanya oh iya kapasitas belum di situ kan. Iya, harus Kenapa nambah nggak kita lagi. rame-ramean aja garap band. Oke lah garap band. Dan lucunya lagi talent lokal awalnya nggak main seperti sekarang. Dulu mainnya tuh pengennya kayak Morfem, kayak After. Jadi aku nyanyiin sedikit lagu talent lokal pertama kali itu kayak jadilah manusia yang seutuhnya gitu. Seiring berjalannya waktu karena diracuni oleh virus-virus dub yang berkeliaran, ada Rap-Oprap, ada The Pups, ada band-band anjing dub, Bugs Boy yang keren-keren, akhirnya ke-trigger tuh. Gini aja nih kita main, asik nih. Yang kayak gini aja gitu. Akhirnya di-record, rekaman, langsung pakai mic. Terus gimana? Waktu take vokal kan bingung, mic nggak punya, segala macam nggak punya. Udah pakai HP iPhone aja. Suara juga bersih ya. Bersih, asal ruangnya jangan berisik aja. Di mixin, dibenerin, terus dilempar lagi ke teman-teman yang lebih ngerti tentang audio. Akhirnya dengerin ke teman-teman satu tongkrongan dulu. Wah asik nih, sambil nongkrong rame-rame teman satu circle dengerin lagu talent lokal asik nih. Akhirnya ketika teman-teman memberikan energi itu, bahwasanya musik talent lokal diterima, baru berani nih. Menambah ini ya, menambah semangat lagi gitu ya. Jadi ketrigger kan. Emang support system dari teman-teman tuh berpengaruh betul ya. Jadi kalau talent lokal main, teman-teman itu datang semua. Teman-teman datang, pasti datang. Pasti datang lebih 5 lah. Lebih dari 5 tuh pasti lebih. Ya termasuk Pasti aku lebih. juga kok. Termasuk gitu kan. Ini belum dong, ini belum. Haus. Tapi emang bener loh. Yuk, pada saat event di mana itu sama coffee shop Kurang Mola Fest. ya, Mola Fest tuh nggak salah. Aku nontonin mereka yuk, itu emang vibes-nya Beda ya. ngeri, memang benar-benar kayak nasional artis gitu. Rame ya. Iya rame. Ya? Dan juga ketika kita nonton dari bawah tuh ngelihatnya tuh emang buat joget gitu. Iya.
Memang dia ada ini, magnet. ada magnetnya. Kalau orang Arab bilang gornya udah ada, iya. Ada gornya, iya. Ada tuh orangnya namanya Sukri. Ini nama Arab. Ya Pak. Dan band lokal uniknya lagi bagi aku pribadi, seluruh personil pindah instrumen. Kenapa gitu? Aku vokalis jadi main gitar. Yes. Si Bowie itu gitaris jadi main bass. Yes. Ferry gitaris jadi main drum. Iya. Terus Apa motivasinya? Kenapa bisa kayak gitu? karena memang bener-bener dari per individu ini pengen pindah. Terus si pemain keyboard Kebetulan. Capek juga gue main dia ini. drummer. Heeh. Si drummer kan drummer handal, tapi dia main keyboard. Kebetulan dia lagi belajar, jadi kita semua tuh sama-sama belajar. Oh, di band Tapi itu itu ya. salah satu entertain yang menarik kalau menurut gue. Iya. Karena pada saat di panggung mereka ganti instrumen itu tuh jadi kayak suatu warna yang Iya, nggak biasa ya. Nggak biasa. Iya. Perasaan di sini dia main ini ya. Kok dia di sini mainnya drum gitu ya. Iya. Unik. Gila nih orang gitu. Talent lokal, talent lokal emang unik. Single pertama apa? Yang dirilis? Yang dirilis, oh iya ada yang dirilis udah Mati Suri. Mati Suri. Itu udah 2. Bisa diceritain nggak tuh kenapa tuh Mati Suri? Nah kebetulan kalau perihal lirik itu semua vokalis yang tanggung jawab. Oh, Karena lirik ya. Imajinasi Rian tuh Rian, kadang luar biasa. teman satu band nggak sampai. Nggak ngerti. Ke imajinasi dia Tapi itu. cuma dia yang bisa nyampein maksudnya apa. Oh, gitu. Gitu. Rian itu. Tapi yang jelas kalau dari lyrical, dari persepsi aku pribadi tentang Mati Suri adalah orang-orang yang mengagung-agungkan zat yang katanya bisa buat kreatif. Padahal kan enggak, soalnya kan dari otak pribadinya sendiri. Doktrin sendiri, Iya. iya. Enggak harus pakai zat. Iya. Mood, Allah mood. Iya. Allah Padahal itu cuman kata-kata doktrin doang gitu kan. Aduh nggak mood nih. Allah amatir. Amatir ya nanti yang bilang. Musisi yang mut-mutan adalah musisi yang amatir. Amatir ya. Tapi memang berat loh. Bang. Bener. Ketika kita datang dengan sound yang kurang proper misalkan kan. Iya, terus kita main juga kurang maksimal. Tapi itu tadi dengan alat seadanya kita harus memaksimalkan bagaimana kita bisa menghibur orang. Jelas. Karena orang nggak peduli lu mau kayak gimana gitu. Gue Ya, taunya gue nonton lu. engineer kan. Iya. Makanya cuma penikmat doang. Bener. Gue taunya lu bagus main. Gue mau tonton gitu ya. Kalian soundnya jelek, gue nggak tahu. Yang penting gue lihat, denger lulunya. Iya. Ibaratnya kan kayak gitu. Iya, betul. Sebelum audio kan ada visual dulu ya. Yang dilihat, iya. Makanya jual gini tadi. Karena skill belum mumpuni, Karena skill tidak lawan, karena aku tidak melawan, jadi aku cecak lawan. Kamu kau. Iya, kamu kau itu. Sampai kalau perform sering kecelakaan lah, gara-gara ingin mencoba hal baru kan, main gitar biar gua Jimi Hendrix banget main pas gigi. Iya. Itu ada Waktu di selesai, Instagramnya tuh. ada selesai kok darah. Itu ada di Instagram itu. Ada di Instagram. Ada yang baru nih banting-banting gitar siapa tuh? Oh itu dari Brass Monkey itu. Brass Monkey itu. Band Circle itu. Iya. Itu band grunge yang cukup lagi booming di Palembang. Siapa namanya, Pak? Yang keriting itu ya? Ming. Ming ya? Si Ming Ming ya? namanya Ming. Iya. Disebut-sebut nih Ming ya. Dia memang apa ya namanya musik ya. Kadang orang-orang kalau main musik tuh mendahulukan skill, padahal yang nomor satu ketika bermusik ini opini aku pribadi, kalau main musik tuh yang pertama feel, kedua spiritual. Malahan spiritual nomor satu bisa jadi karena kita tuh ya diimani dulu lah musiknya, bukan dimain dong, sama kayak baca Quran kan, mengimani dulu baru baca gitu. Kok Sama ya? Iya. Tapi emang Iya. sangkut Ini pautnya, bukan Bang. kayak dia lu lagi nih. Dia emang gitu. Bukan Tapi kan nggak usah dialamin. Iya. Sekedar Sampai situ aja. Iya, analogi. Stop. Stop, hadis Bukhari Muslim. Iya. Gitu. Jadi Bang Doyo sama Bang Dot apa kabar ini? Udah mau ganti jadi host ya. Udah berapa lama nih main podcast? Iya. Emang multi talenta betul mereka ini. Benar. Tiba-tiba seketika dia bisa jadi host gitu ya. Tapi emang
Gue kenal Alif itu udah cukup lama lah ya, dari 2000 berapa Lip? Dari global ya. I don't know, I forget. Iya. You are my friend in global English course. Udah lama terus. Ya dulu kita juga sering main tiap malam minggu. Dan dia adalah salah satu juara lomba band ya pada saat itu di global. Dan luar biasa emang pada saat itu. Global English course. We make you speak. Iya, we make you speak. Slogannya itu. We make fuck persetan grammar. Iya, yang penting lu ngomong gitu ya. Gimana kalau nggak bisa ngomong? Jadi kalian disatukan oleh Inggris ya? Inggris. Waduh, Disatukan oleh kita Indonesia aja bang. Iya, kayu. Jadi emang kayak gitu. Dipersatukan di Inggris ya. Di kursusan Inggris wah. Iya. Kursusan Inggris. Jadi waktu itu sering minggat. Enggak, kita datangnya malam minggu doang. Cuman mau ngeband. Karena dia senior, dia duluan masuk. Dari tahun datang ke global udah nggak ada kelas lagi masih datang. Kalau aku masih ada kelas, masih ada kelas. Gue datang ke global bayar enggak? Bayar enggak? Main doang. Asik global asik parah. Ceweknya juga sih. Iya. Tapi Ya, lanjut ya. Tapi apa ya, edukasi formal lu gue lihat ke arah ini ya, ke arah apa namanya pariwisata. Pariwisata. Iya. Kenapa bisa melenceng gitu? Nggak sesuai sama lu cari cuan, nggak sesuai sama ini lu, sama basic education lu. Justru sesuai. Justru sesuai malah. Justru sesuai sealur karena tapi memang awalnya tuh nyokap yang nyuruh karena tadi kan pengennya masuk IKJ nggak boleh. Karena mental tadi ya. Karena mental tadi bukan nggak boleh ya? kan dites dulu. Homesick. Iya di interview dulu sama nyokap kan. Yang kedua pengennya masuk ke jurusan hukum kan karena jurusan hukum mapalanya oke. Oh, gara-gara mapala. Hukum gara-gara mapala. Gara-gara mapala. Oke. Ada salah satu mapala juga Rata-rata dia. universitas yang fakultas hukum pasti mapalanya oke. Oke. Iya. Iya. Waktu itu pengen banget kan masuk karena dari SD aku di Pelaju kan. Jadi sering lihat Karena kriminalnya anak-anak tinggi kah? sering lihat anak-anak Muhammadiyah kan, Universitas Muhammadiyah jurus yang fakultas hukum kan, wah keren-keren nih abang-abang kayaknya aku harus masuk sini nih kalau udah tamat SMA. Oke. Ternyata nggak dibolehin bokap karena bokap lama di Muhammadiyah dan tahu persis. Dan tahu persis apa kerjaan di dalam-dalam Lu itu nanti ya. nggak tamat naik gunung doang lu, gitu kan. Iya. Tapi akhirnya ngambek waktu itu Oh, ngambek. Ngambek berangkat ke Dempo. Halo kakak di mana? Bokap telepon. Halo kakak di mana? Aku udah di Prabu Mulya, aku mau ke Dempo. Wih. Ngambek. Udah gede, karena udah nggak gede. boleh kuliah di mana-mana, Iya. nggak boleh milih kan. Eh. Waktu di Dempo ketemu Sinya, udah lama tuh, udah semingguan di Gunung Dempo. Akhirnya ditelepon nyokap, Suruh balik. baliklah mau tes ini nih ada kuliah baru buka bagus kuliahnya event organizer dia bikin acara gitu kan kamu suka biar kamu bisa ngerti ngeband-ngebandnya segala macam. Oke. Akhirnya wow keren nih. Oke nih, tertarik nih. Wah, Iya. gitu. Gila Masuk. ngambeknya. Masuk Gila ngambeknya. lagi. Sekolah pariwisata Iya, Politeknik Pariwisata Poltek tadi. Par ya. Dan ternyata setelah lu dalemin kuliah lu memang sesuai dengan harapan lu. Sesuai lah. Sesuai. Karena waktu dari interview masuk kampus pun aku udah bilang kan ditanya nih pertanyaan basic kenapa kamu pilih jurusan ini. Aku bilang aku pengen jadi musisi kelas internasional. Wih. Dan aku harus paham mekanisme dan teknik segalanya aku harus tahu dari segi sound system, lighting, tata panggung sampai ke rancangan anggaran belanjanya pun RAB-nya pun aku harus tahu gitu. Aku pengen mempelajari itu semua kan Secara mendalam lah secara ya. mendalam. Jadi ketika aku udah jadi amin udah jadi ngetop Amin. IO yang besar segimanapun jam terbang dia nggak akan bisa bohongin, nggak bisa. Iya. Kita udah tahu. Iya, kita juga udah paham loh, Mas. Nggak gini, Mas. Ini nggak Maaf bisa, loh ya. Maaf loh, Maaf Mas ya. ya. Saya memang serabutan, tapi saya sarjana terapan pariwisata. Iya. Saya punya gelar. Iya. Kan negara kita pengennya gitu. Iya, Kan? baik gelar ya. Tanpa, kan? Iya. Ini gelar gue. Nah, tapi beda di Korea, Bos. Kenapa? Beda di Korea. Kalau di Korea itu pendidikan, pinter itu nomor 2. Nomor 2. Yang penting mereka ganteng atau cantik dulu. Oh, Itu dulu. Iya, banyak yang ngoplas ya. Bener. Sama bisa joget ya. Bang. Jual gimmick. Nah, terus ini udah nih personalitinya Alif. Terus balik lagi ke Ferli. Ke Ferli. Ferli gimana, Fer? Marco. Marco. Masuk Mandi gue kau. Ferli, ini pendidikan. Iya.
Kalau pendidikan kebetulan di kampus biru Tridinanti. Jurusannya tuh. Jurusan ekonomi, manajemen, sumber daya manusia. Wah, Kayaknya ngerti nih. jauh betul ya sama pencarian sekarang ya. Jauh, tapi kurang lebih masuk lah, dimasukin aja. Dimasukin aja ya, dipaksa. Tiap ada hal baru dikorelasiin, pokoknya tetap nyambung. Masuk, Pokoknya nyambung gitu ya. Manajemen kan band pasti butuh manajemen. Oh iya. Selamat. Bisa 100 untuk Anda. Iya. Band juga punya manajerial. Iya, ya. betul. Kan nggak perlu manajer jadi. Iya, benar. Lu bisa Bisa manage manajerin diri lu alih. sendiri gitu ya. Fresh budget, Cuk. Manajer kita yang main, kita yang bikin. Mereka digaji. Digaji banyak pula. Berapa persen? Ini kan kita yang hitung. Oh, jadinya di Tridinanti ya. Jadi nanti Dan lu enjoy di sana tuh. alhamdulillah Enjoy ya. kurang. Kurang. Kenapa pergaulan ya teman-teman ya? Enggak sih, itu bercanda-bercanda ya. Nah, Iya asik asik. Enggak lu nya aja. Dulunya Iya, aja iya. bisa masukin. Soalnya kalau di kampus udah parkir ya langsung masuk kelas gitu. Oh. Kalau turun ya nongkrong sama teman-teman gitu. Nongkrong jam 2 langsung kerja waktu itu. Jadi jam 2 waktu itu langsung kerja. Jadi Karena memang kelas- jam 2 kerja, iya, kelas kerja di langsung sana kerja. ya. Kebetulan waktu itu aku ngambil pagi. Jadi kuliahnya dari jam setengah 8 sampai jam 12, terus nongkrongnya cuma sebentar gitu. Jam 2 langsung kerja sampai jam Pada saat 11 itu lu udah kerja tuh? 1 minggu, seminggu kuliah masuk langsung kerja waktu itu diterima kebetulan Kerja di mana? di kafe waktu itu di Bingen. Oh, di Di Bingen. Bingen, di makanya Bingen. di sana ya. Reguleran. Enggak, Jadi waiter. Jadi waiters. Karena itulah keluasa tercipta. Oh, Itu tuh salah story-nya, Bang. Oke. Story-nya seru tuh. Iya. Akan jadi duet Iya, iya, iya. Kerja, karena Ada visi-misi. Iya. Kenapa? Waktu itu kan band-band indie lah, kan kita lagi Iya. senja nih ya. Iya. Anak senja gitu Ngerokok sekarang ya. dulu. Bisa. Iya. Oke dulu, sekarang inget bang. Iya. Iya. Dia tuh lupa sebenarnya. Iya. Terus Biar inget ya. Iya. waktu itu kan, sampai mana tadi bang? Oh, Bingen. Jadi waiters di Bingen. Apa tuh motivasinya? Oh, motivasi ya. Iya, motivasi Waktu itu kenapa kan jadi kebetulan seneng denger musik yang independen lah pada saat Iya. itu. Kayak Endang Desa, Adil Sofyan, Kitab Sari, segalanya gitu. Terus kebetulan Bingen sering ngundang dan ngadain acara di situ gitu. Waktu itu sampailah, ini asik nih kayaknya. Sekalian kerja terus nonton konser sama cari temen lah. Oke. Gitu. Soalnya saya tinggal di daerah sudut kota Sungai Batang. Oke. Sungai Batang People Merah itu Mata, terkenal dengan tidak ya. terkenal dengan kerennya gitu. Jadi ini saya harus cari keren yang lain gitu. Oh, gitu. Jadi dalam hati, ayolah itu kerja kan. Jadi sampailah waktu itu ngelamar sampai 6 kali. Di Bingen. 6 kali. Terus pernah pada 1 minggu itu hari Senin, saya ingat banget. Senin ngantar lamaran, terus hari Jumatnya itu saya antar lagi. Dan antar lagi. Ngelamar lagi. Sampai 6 kali? Sampai waktu itu yang ngurus itu Mbak Eno, ada Mbak Eno. Yang ngurus sampai kamu niat banget gitu. Niat banget di sini. Iya. Kenapa? Mau nonton konser. Oh, itu kerja visinya. dapat Itu duit visinya. gitu. Iya, Dapat iya, duit iya. sambil iya. kumpulin. Seru. Bagus ya visinya. Iya, keren. Nonton konser. Karena Bang di sini Batang itu nggak ada yang ngeband Bang. Jadi kawan-kawan gak ada sana katanya deh. Tamat sekolah ya kuliah ya, Iya. biasalah kerja, kuliah ya Normal. gitu. Lurus-lurus aja gitu. Nggak ada gitu yang mau musik gitu. Aduh gitu. Kak Madur. Itu slankers. Itu slankers deh. Itu slankers ada itu salah satu Halo, Kak Madur. abang-abangan Di Sungai Batang ya? abang-abangan di gang ya. Oh, di gang. Lorong. Iya, lorong. Uji kita tuh lorong. Dengerin single Perli yang Teman Gang di Spotify. Teman Gang. Ada Lawan, Mandu, Yoga banyak lah nama itu. Salah satu guru spiritual juga itu. di Berarti sana. sampai lu ngeluarin single untuk teman gang lu gitu. Biar nggak lupa gitu. Oh, Pernah iya. gue selalu ngomong gitu. Kalau gue lupa, kampangi di jalan. Wah, gitu. Dalam. Saking gitu ya. Iya.
Patahkan sayapku sebelah apabila aku terbang terlalu tinggi Itu melupakan. nasional sekali, Pak. Puitis sekali. Keren. Kalau Jigito tuh kampang Enggak, gitu. itu memang kalimat ini dari temen aku. Patahkan sayapku. So kata teman-teman buat di BBM kan. Patahkan sayapku sebelah apabila aku terbang. Iya. Kalau Jung Plembang Kampangnya kampangnya aku. Gampangnya aku kasar udah. Kasarnya tuh, itulah kasarnya kampang tuh. Jadi waktu itu sampailah 2020 sampai Bingen tutup sih. 2019. Iya. Bingen tutup. Dapatlah waktu itu nabung kebeli mic, sound card sama gitar gitu. Recording karena nggak tahu bang, nggak ada teman waktu itu belum gabung sama Alip. Belum kenal. belum Mbak, baru Udah. Lip. Segitu aja ya. Terus belajarnya ya lewat YouTube, akhirnya rilis lah tidak, gitu. Pak, ya? YouTube karena udah canggih banget gitu. Berarti itu album 9 lagu dalam satu album itu lu record sendiri gitu. record ya? sendiri di kamar. Di kamar? Luar biasa. Di kamar itu. Perjuangan. Terus lu. Udah nggak. Tapi dari tadi kan dibingin ceritanya dari Waiters. Waiters. Pengen nonton Konser. gratis tapi Sekaligus dibayar. kerja gitu ya. Kerja. Iya. Dibayar. Iya, tapi Iya. dibayar. Nah, kok bisa dibingin juga itu dari Waiters terjun ke reguleran? Regularisme. Itu Kenapa aduh itu? kayaknya bingung. Regularisme. Jadi waktu itu abis bulan puasa itu bang, abis lebaran waktu itu kayak mau bikin lah gitu. Kan udah ada alat tapi nggak tahu gimana cara gunainnya gitu. YouTube ya masih belum bisa gitu kan kita nggak ngerti gitu, harus ada mentor dulu gitu. Jadi waktu itu gajian ya buanglah duit sekitar ya gitulah 4 lagu recording gitu. Gua lihat gitu alat yang dia pakai ya sama aja kayak yang gua punya gitu. Terus kenapa gua nggak bisa ya? Tapi hasilnya ya sorry ya gitu karena selera kita kan beda-beda gitu. Ya Alif kasih tahu gitu. Karena ketika kita udah recording di orang, kita kayak apalagi kurang akrab gitu ya. Kita nggak bisa komplain gitu bang. Bener. Agak ada gap gitu. Iya, nggak bisa drive apa yang kita pengen. Gitu. Jadi ya udah deh. Gitu. Masih kurang sesuai gitu. Kan gue bisa nih bikin gue bisa nih bikin kayak gini gitu. Harusnya ya Kenapa nggak sendiri aja gitu. Jadi ya akhirnya gue bikin sendiri, berhasil dan ya udah gitu. Yang penting upload dan walaupun hasil recordingnya itu yang menurutku masih kurang ya. Bener. Tapi lebih baik di upload terus kita belajar lagi gitu. Bener. Betul. Dari situ kan Bang Doyo dari situ kan lu bisa mengetahui kekurangannya apa gitu kan, apa yang perlu Tapi Ferry masih keren dia setelah rilis baru reguleran. Jadi ketika reguleran udah punya ini ya, karya jadi bisa songong. Gimana lu songongnya soal gue punya album, lu apa gitu. biasalah di tongkrong bukan di tongkrong sih, kayak di perjopan. Perjopan si ini suaranya kurang, si ini tolong cek di Spotify dong. Ada sesuatu yang bisa kita ini ya, banggain lah ke teman-teman ya. achievement Diri sendiri ya. Terutama diri sendiri sih. Ya kurang lebih gitu. Perjalanan. Dari Waiters Dari Waiters. tiba-tiba jadi opening. Itu. Opening talent. Iya, di Alhamdulillah. Memang visi misi dia tercapai bang. Alhamdulillah. Iya. Jadi dari pas lu melamar kerjaan itu kategorinya tercapai itu visi misi dan tujuan lu ya. Nah sekarang lagi bingung gitu. Bingung. Mau apa lagi yang bisa Apalagi lagi yang pengen lu cari. Untuk saat ini ya mungkin talent lokal dan perjopan dulu. Oke. Untuk saat Berarti ini. pertanyaan gini berarti. Next plan lu ke depan apa nih? Gitu, Mungkin berarti. bakal rilis mungkin single untuk Ferli Juliano. Oh, bakal ada rilis ya dalam waktu dekat ini. Dalam waktu dekat mungkin ya akan rilis single dulu lah. Karena udah 1 tahun nih bang, udah 1 tahun. Keluasa itu udah 1 tahun. Album udah 1 tahun Januari. Januari kemarin udah 1 tahun. Januari Jadi kayak 2021. Iya. 2021 gitu. Udah nggak ngapa-ngapain lagi kan, udah fokus job, fokus sama band juga. Ya kemana aja lu gitu kan. Iya. Harusnya udah rilis lagi. Udah harusnya udah ada jangan kelamaan lah. konsisten. Jangan kelamaan. Tapi untuk sekarang ya fokus di talent lokal dulu sih. Iya. Dibarengin aja gitu. Dibarengin aja. Seiring sejalan. Karena talent lokal lagi giat sekarang. Talent lokal lagi giat. Lagi giat ya. Lagi giat ya. Lagi giat. Harusnya buat lagi produktif banget lah. Lagi produktif. Oke.
Keturun lokal. Jangan sampai mati lah ya. Iya. Yang penting job ngalir terus. Betul. Amin. Karena dari situ bang buat beli alat. Bener. Beli alat nggak ada yang support. Modal. Dulu aku idealis parah, nggak mau banget ada job, Iya, gua tahu. mau banget reguleran Iya. kan. Tapi tadi balik ke kalimat awal tadi di sodomi realita. Realita. Lu mau ngapain anjing? Lu mau beli gitar dari mana? Minta sama nyokap. Gila. Separuhnya kita harus realistis ya. Udah 21, Iya. umur 21 plus masih minta beli gitar dong. Iya, malu ya, Pak. Balik lagi kalau kata Bang Farilman, idealis boleh tapi jangan bodoh. Itu jangan bodoh. Iya, jangan bodoh. Banyakin duit dulu baru hidupin idealis pakai Iya, gitu. bener. betul. Terus ada juga lagu Ferly Juliano, dunia takkan sama seperti yang kau kira. Paham? Woi. Cakep. Jadi apa yang lu harapin itu nggak 100% sama gitu ya? Betul. Jadi apa dari plan hidup kita itu nggak mungkin. Nggak mungkin 100% sama. Tapi sebenarnya tidur bang itu bang. Oh, lagi tidur bang, mimpi ya. Iya bang, tidur. Yuk, Tidur. kita sedikit ngasih minta edukasi lah ya Iya, buat betul. teman-teman mungkin nanti yang nonton. Kayak gimana sih bangun awareness dari satu band, manajerialnya betul. seperti apa, boleh nggak diceritain? Kalau awareness sih itu pasti adalah struggle yang dihadapi oleh seluruh orang yang punya band. Iya. Karena kadang orang-orang tuh gini. Mentoknya sebuah band itu kadang ngumpulnya cuman pas nunggu ada gigs doang. Yes. Betul. Minggu depan gigs latihan. Oke. Tapi giliran yang nggak ada yang lain. Udah. Enggak nongkrong. Maka dari itu diciptakanlah bukan proses struktural. Aha. Kita harus punya manajer yang rewel. Kita harus punya, turn lokal punya, The Gross punya gitu. Jadi terjadwal kalian latihannya kapan gitu kan, Kita mainnya kapan kalau gitu ya. sepersonil kan nggak enak. Lu males-malesan lu jadi Iya, kan nggak enak, iya. akhirnya jadi hancur. Harus ada orang yang marahin itu ya, harus Jadi ada kalau orang yang lain marah, rewelin. jadi kita akhirnya yang personilnya kan klub. Yuk latihan yuk, udah marah manajer. Iya, udah gini. betul. Apa nih kita mau kumpul nih? Oke. Kalau berbicara si awareness tadi kan ya gitu harus ada orang yang Gerakin lah, yang ya. nge-push, Nge-push ya. nggak bisa kalau kita biasanya kan kalau personil-personilan doang ya kumpul-kumpul ketawa ketiwi Iya. kan musiknya bandnya dikesampingkan. Oke. Berarti kan misalkan gini loh, Bang Fer, misalkan kita kan punya ngebentuk nih satu band, kalau misalkan Doyo, gua dan lain-lain teman-teman ngebentuk band, tapi kan ini iseng-iseng doang. Nah, mereka pengen jadi serius, tapi mereka nggak tahu manajernya mau siapa dan segala macam itu kayak gimana sih? Harus gimana iya? Solusinya harus Biasanya gimana kan mereka? anak-anak mentok ke situ nih, apalagi mereka nggak punya bingung nih, relasi yang bingung gede. nih, iya. Kayak gitu loh. Kalau pendapatku sih jangan berekspektasi terhadap manajer itu sendiri. Oke. Jadi gini, jangan berekspektasi manajer tuh harus pinter, harus banyak channel, Iya. harus apa enggak. Yang penting mau nge-push aja udah. Iya. Misalnya kita punya satu circle nih, nah, gini, aku Perli sama Bang Doya buat band, Bang Daud aja Bang, nanti tinggal push aja nih, Bang Daud anak-anak. bisa nge-push kita Iya. itu aja, cukup kasih kepercayaan itu aja sama yang jadi manajer. Kan teman-teman yang nge-band kan pasti punya tongkrongan, Iya. mungkin personil berlima terus kan nggak Iya, mungkin, mungkin, pasti ada iya. yang lain kan. Dari situlah berkembangnya Dari situ kan. pasti kita tahu lah relasi kata segala teman-teman, macam, iya. dia ini orangnya aware loh. Iya. Dia aja yang dipilih, nggak usah berekspektasi jauh-jauh. Betul. Nah, untuk promosi juga, kalau menurut Bang Ferli, kayak gimana sih promosi band? Promosi kan sekarang udah era digital Iya, sangat banyak luar biasa, platform ya. sangat Iya. luar biasa. Gitu kayak kalau zaman dulu mungkin tahun 2000-an ke bawah itu kayak harus berpatokan ke label lah. Yes, benar. Harus Dulu kita masuk label dulu baru enak. Iya. ikut festival biar masuk label ini Iya. lah. Kan sekarang udah nggak lagi gitu. Gak Jadi, zamannya. udah nggak zaman, tinggal gimana cara kita untuk branding personal tadi ya Alip ya. Biar kayak oh ini si Ferli, oh ini si Alip gitu. Biar orang tuh Ah. ya remember kan. Remember. Jadi top of mind-nya mereka lah. Gitu. Harus jadi center of attention kalau Iya. mau jadi kalau mau naikin promosi ya harus berani jadi center of attention. Iya. Iya. Kalau orangnya malu-malu aja nggak bisa. Ya manfaatin lah, manfaatin. Aku sebisa mungkin kalau perform jangan sampai kalau main gitar gini. Harus gini lah. Harus luas ya, harus menguasai panggung ya. Walaupun kadang chordnya nggak Nggak kena. nggak dapet ya. Nggak dapet ya. Tapi kan orang nggak Dulu butuh nggak ini iya. kaku amat. Iya, orang kan nonton kita tuh entertainnya kita itu kan. Begitupun jadi vokalis, kan aku jadi vokalis nggak harus Ya, aktif kayak lah. gimana Betul, ya. iya. Nah dari situ kan kita bisa cari referensi, mau niruin siapa nih. Ya nggak apa-apa lah, kita kan ATM, amati tiru modifikasi. Iya. Yes, setuju gue tuh. Good idea sih. Aku aja kalau manggung, Karena di dunia ini nggak ada yang baru, Bang. iyalah
semua udah baru. ciptain. Iya. Semua udah diciptain, tinggal memodifikasi. Modifikasinya gimana? Sebenarnya aku agak keberatan ya kalau Kenapa? namain musisi gitu. Iya. Kayak di promosi tadi. Musisi. Tanggung Karena- jawabnya besar. Tanggung jawabnya besar itu Bang musisi. Karena tangga nada itu udah ada sejak dulu Bang. Do re mi fa sol la si do. Yes. Dan kita udah kayak do mi la Tinggal sa. make aja, iya. Gimana gitu kan. Mau disebut musisi ya, mereka yang bikin tangga nada itu harusnya musisi. Oh iya, oke, paham. Gitu. Oke. Ya lanjut dari apa? ATM tadi. Iya, gitu. Tiru modifikasi. Iya. Memodifikasi sebenarnya. Makanya dulu sempet kaget kan awal-awal waktu gabung sama The Girls kan aku sebelumnya punya band namanya The Squad. Iya. Aku vokalis sekaligus gitaris, gitar vokal. Jadi ketika direkrut teman-teman ke The Girls dan aku nggak megang gitar, kaget tuh. Gimana ya cara jadi band? Jadi waktu gigs pertama The Girls aku yang bener-bener kaku standing in mic. Dipegang terus. Bisanya gini-gini doang. Akhirnya seiring berjalannya waktu kan kita punya referensi, kita punya Bener. musisi yang legendaris banyak. Iya. Robert Plant, Iggy Pop. Iya. Nonton lah, Iya. kita tonton lihat ada gitu ya. Kakak Sleng, ada Eka The Brandals, banyak yang keos-keos mainnya kan. Iya. Tiruin, ada Jet The Flowers, itu referensiku ke situ. Oke. Jadi tiruin aja mereka di panggung kayak gimana sih. Iya. Ngomong-ngomong ke referensi nih, kalau apa namanya, apa sih bahasanya? Influencernya lu lah, yang menginfluensnya lu bandnya atau siapa gitu? Jelas kalau Satu Robert lagi. jelas Kurt Cobain. Kurt Cobain. Bukan gara-gara skill ya, bukan gara-gara Kenapa? tapi sudut pandang. Cara dia berpikir ya? Cara Di dia luar berpikir, musik gitu? Di luar musik. Aku kalau dibilang orang-orang, lu pakai nama Kurt Cobain coba mainin lagu Nirvana. Oh, konsepnya nggak gitu, bro. Iya, Gua iya. mengimani si Kurt Cobain gara-gara bukan berarti gua harus bisa mainin seluruh lagunya dia kan. Iya. Benar. Gua tuh jatuh cinta sama sudut pandangnya si Kurt Cobain, cara dia menghadapi. Dia tuh pernah ada di film On Take Off Hack kan. Ada satu sisi di mana Kurt Cobain tuh kalau bahasa Palembangnya tekacipnya. Oke. Itu kecipnya. Udah ada kata jalan nih ya? Iya, lah bingung ya, budak. Jadi si Kurt Cobain nggak sengaja hampir have sex dengan cewek autis. Oke. Tapi sebelum have sex sudah nggak jadi, sebenarnya nggak jadi, tapi keburu diketahui oleh teman-teman satu sekolah. Akhirnya dibully. Iya. Sama orang Iya, autis, iya, korban sama bulian orang, lah iya, ya. orang Down syndrome kok mau, cewek Down syndrome kok ini segala macam. Dan menurutku dia bisa selamat dari itu. Wah, Itu luar biasa. Luar biasa. mungkin kalau Dari kenanya bulian di ya. aku pribadi atau orang-orang yang nggak kuat, Udah gila bunuh diri ya. Tahu lagi ya kan? Ngeri. dibully satu sekolah gimana coba? Iya. Gara-gara teman ya. Jadi Kurt Cobain itu sebenarnya melankolis ya. Heeh. Kurt Cobain itu sebenarnya melankolis ya. Sebenarnya melankolis. Melankolis. Nah, terus kalau Bang Ferry, influence-nya siapa? Waduh, kalau masih di lokal sih, Anda gitu, Anda Perdana, Oke, Anda Perdana. Ari Lesmana. Tapi kalau untuk kayak recording kayak yang sendirian gitu kayak Firsa Besari, Aditya Sofyan gitu. Kalau untuk Anda Perdana sih saya senengnya di waktu dia perform. Oke. Dia selalu Bangun vibes yang bener-bener dia tuh lagi ritual. walaupun Apalagi cuman menyampaikan. gitar akustik sendirian. Oke. Itu Anda Perdana Itu udah misi yang paling berat bagi semua solois. solo. Gimana lu sendiri tanpa instrumen lain tapi vibes-nya orang-orang pada terpaku. Iya, karena sepi bang, karena sepi itu, sepi. Kalau gitar akustik, sepi. Jadi Anda Perdana itu, wah keren lah pokoknya. Udah perform, wah. Anda Perdana itu. Iya. Biasa. And then And then, aku Dan minta kayaknya udah jam berapa ya? ya udah 6:30 lah ya. Iya. Margib. Margi bentar lagi ya. Oke, mungkin sahabat. segitu dulu kali ya di podcast kali ini gitu. Ya enggak? Iya. Mungkin ada yang mau disampaikan nih pesan-pesan Buat teman-teman gitu. Penggiat ya, pelaku seni Tuh. yang lain dari Bang Ferry, mungkin dari Alip Bang dulu, Kobe. dulu. Mungkin ada harapan juga gitu. Kalau aku pribadi sih tetap pakai quotes Kurt Cobain. Lakukan apa yang ingin kalian lakukan. Oke. Lakukan apa yang Jangan membatasi diri gitu ya. Jangan membatasi diri, jangan dipagari oleh apapun. Ketika ada hal yang memagari, lawan. Oke. Lawan. Oke. Jangan sampai aku nggak bisa gitu. Jangan sekali-kali membuat otak merespon kalimat dari mulut, nggak bisa. Oke. Membatasi diri jatuhnya Nggak gitu bisa. ya. Jangan Otak sampai. merespon, oh jadi aku nggak bisa. Iya, doktrinnya. Jangan pernah. Luar biasa. Kalau dari Ferry, Oke.
Dari Bang Melly. Stop lah mengkotak-kotakan. Genre. Stop lah apapun itu. Apapun itu jangan mau Stop kotak-kotakan. lah mengkotak-kotakan. Iya. Saling support aja lah. Asal jangan merugikan sekitar. Oke. Pas betul ya? Benar. Iya. Oke. Udah ada ini juga tuh. Alarm. Oke, mungkin gua pengen sekali-sekali dengan tutup lah. Wah, bisa gua nutup, gua cuman sekadar Oke, ya udahlah kalau gitu masih harus gua ternyata. Oke, mungkin segitu dulu cuy buat podcast kali ini bareng Alf Cobain dan Alif Cobain dan juga Ferly Julian, musisi lokal Palembang. Jangan lupa untuk di-subscribe channel kita juga di Doyok No Cure Postbud dan kita juga mau ngucapin ya thank you buat siapa? Buat The Science Coffee. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Science Coffee. Yeay. Scientist juga yang udah support di YouTube kita ini dan satu lagi yuk. Ada Satsu Foto Studio. Dia yang udah support terus kita di sini. Tepuk tangan dulu. Siapa yang kakak baju oranye itu? Gimana jadi? Yang itu nanti yang itu. Aldinya udah masuk. Kalau yang itu nanti kalau udah sign. Itu dia. Makasih Masuk. sama Untuk sekarang disensor dulu ya. Mungkin segitulah dulu cuy podcast kali ini ya. Sampai ketemu di podcast berikutnya di episode berikutnya. Sorry gua kaku betul ya karena udah lama betul. Udah lama enggak apa nih? Oke. Dan mungkin segitulah dulu. Thank you people. Peace. Bye.